Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Molly yang memberitahu jika hanya ada dua cara untuk menyelamatkan Chai. Yang pertama, Yunce harus meningkatkan Great Way of Buddha sampai ke level 10 dalam waktu 3 tahun. Tapi Yunce menjawab jika hal itu tak mungkin, karena selama 5 tahun saja aku baru sampai di level keempat. Lalu cara yang kedua, Yunce disuruh untuk menemukan segel kuno kehidupan dan kematian. Yunce pun bertanya, segel seperti apakah itu sebenarnya? Molly menjelaskan jika segel kuno tersebut berada di urutan ketiga dalam daftar 7 artefak surgawi. Yunce bertanya lagi, di manakah aku bisa menemukannya? Tapi Molly sendiri juga tak tahu tentang keberadaan dari segel kuno. Namun tiba-tiba saja pil Heavenly yang dibuat oleh Yunce telah selesai dimurnikan. Scene berpindah ke Chai yang mendapat kiriman pil Heavenly dari Yunce. Dan meskipun itu tak bisa memulihkan sepenuhnya, tapi ia merasa senang karena Yunce telah memiliki niat baik kepada dirinya. Chai menyuruh seorang tetua untuk menyiapkan pertemuan, dan tetua itu segera pergi untuk mempersiapkannya. Sementara Chai merasa jika waktu 3 tahun harusnya sudah cukup membersihkan kekaisaran iblis. Ketika pertemuan berlangsung, Chai memberikan hadiah dan juga hukuman yang sepadan. Dan selama periode ini, keluarga pengkhianat diberikan segel sebagai budak, sehingga mereka tak akan bisa berkhianat lagi untuk selamanya. Dan sejak saat itu jugalah kekaisaran iblis berada dalam kedamaian lagi setelah 100 tahun yang lalu. Kembali ke Yunce yang masih terus berusaha untuk membuat pil tingkat tinggi. Dan meskipun gagal berkali-kali, dirinya tetap tak mau menyerah. Bahkan setelah setengah bulan berlalu, kini kediaman obat keluarga Yun sampai hancur. Singkat cerita, tibalah saat terakhir bagi Yunce untuk membuat pil obat. Dan ia berjanji hidup atau mati bergantung pada kesempatan kali ini. Yang ternyata dirinya berhasil membuat banyak pil obat sekaligus. Di sisi lain terlihat Patriark Yun dan Mu Feiyan yang sedang membicarakan rencana pernikahan Xiao Yun. Tapi saat itu Mu Feiyan berniat untuk mencarikan pasangan bagi Yunce. Namun tanpa diduga datang Yunce yang ingin memberikan hadiah untuk Xiao Yun. Mereka berdua terkejut karena ini merupakan pil tyrannical mistik yang sangat banyak. Bahkan mereka tak percaya jika Yunce mampu membuatnya dalam waktu setengah bulan. Karena keluarga Raja Baoxing saja hanya bisa membuat 1 butir selama 50 tahun. Di malam harinya, Chai bertanya, apakah kau ingin kembali ke benua Tianshuan? Yunce menjawab, tentu saja, karena aku khawatir dengan keluargaku di sana. Tapi Yunce balik bertanya, jika aku pergi, apakah kau akan merindukanku? Chai menjawab, jika itu tak akan mungkin. Namun Yunce menjelaskan, jika dirikulah yang akan merindukanmu. Sehingga Yunce pun langsung menciumnya. Di keesokan harinya, permaisuri Chai langsung datang ke keluarga Yun untuk melamar Yunce. 3 hari kemudian, upacara pernikahan mereka sampai mengejutkan semua orang. Sehingga hal itu membuat keluarga Yun memiliki posisi tertinggi. Karena sekarang Yunce telah resmi menjadi kaisar iblis. Kemudian terlihat Chai yang tersenyum karena Yunce sampai kabur darinya. Sedangkan di tempat lain, keluarga Yun mendapatkan keuntungan yang banyak dari pernikahan Yunce. Tapi tiba-tiba mereka tertawa melihat Yunce yang sampai kelelahan. Yunce bertanya apakah yang sedang kalian bicarakan. Tetua pun memberitahu jika hadiah dari banyak orang tersimpan di dalam cincin ini.
Bahkan untuk sebuah pedang saja ada lebih dari 1000 pedang. Yunce terkejut karena di antara pedang itu terdapat 200 pedang Emperor Mystic. Bahkan pedang Dragonvolt miliknya dulu hanya berada di Emperor Mystic. Sehingga 7 pedang Tyrannical Mystic pastilah benar-benar sangat berharga. Honger sangat senang karena akhirnya aku bisa makan sampai kenyang. Dan Yunce pun segera meminta semua pedang tersebut. Sedangkan sisanya mereka yang atur. Tapi ketika diberikan, Yunce tak menyangka karena ini merupakan gunung hadiah yang ia terima. Kemudian Yunce memberitahu jika sekarang aku akan pergi ke benua Tianshuan. Namun saat itu terlihat Cai bersedih karena akan ditinggal oleh suaminya. Yunce mengingatkan agar kau harus jaga diri karena aku akan kembali dalam beberapa waktu. Setelah itu Yunce segera pamit pada keluarganya. Sedangkan ibunya mengingatkan agar Yunce berhati-hati karena benua Tianshuan sangatlah berbahaya. Begitu pula dengan ayah dan kakeknya yang menyuruh Yunce untuk kembali. Karena selama mereka masih hidup, maka akan mendukung Yunce. Secara tiba-tiba datang Xiaoyun dan istrinya yang ingin ikut pergi ke benua Tianshuan. Karena ia ingin pulang untuk melihat kampung halaman dari ayah kandungnya. Bahkan senior Di juga ikut pergi karena khawatir dengan mereka berdua. Lalu Yunce mengeluarkan kapal primordial sebagai kendaraannya. Yang hal itu kembali membuat keluarganya sangat terkejut. Dan mereka pun diteleportasi untuk langsung berangkat. Di sisi lain terlihat Cai berjanji untuk menunggu Yunce kembali selamanya. Shin berpindah ke kota Yisui yang telah hancur di Kekaisaran Bluin. Dan kini rupanya kapal primordial Yunce telah tiba di sana. Namun saat Yunce melihat wilayah Kekaisaran Bluin, seketika dirinya sangat terkejut. Karena kini semua kota hancur disertai api yang masih membakar. Dalam kebingungan, Yunce melihat simbol pengepungan dari Kekaisaran Phoenix. Yunce sekarang mengerti semenjak dirinya pergi, Kekaisaran Phoenix telah menyerang Kekaisaran Bluin. Dengan kecepatan penuh, dirinya bergegas pergi menuju Istana Bluin. Ia juga berjanji jika Kekaisaran Phoenix pasti akan kubantai kalian semua tanpa ampun. Di Istana Bluin terlihat banyak sekali kehancuran. Bahkan kini Chang Yue sudah terpojok oleh pasukan Kekaisaran Phoenix. Walaupun begitu, tetua Qizhen tetap kagum dengan Chang Yue yang tak mau menyerah. Qizhen berkata jika kali ini 300.000 pasukanku akan segera menyerbu. Dan seorang praktisi disuruh untuk membunuh Chang Yue. Tapi rupanya datang 2 orang jenderal yang langsung melindungi permaisuri Chang Yue. Qizhen semakin kesal karena 2 jenderal itu berani menyerangnya. Dan ternyata 2 jenderal tersebut dibunuh dengan begitu mudah. Bahkan ia terus mentertawakan kematian 2 jenderal itu yang setia pada Chang Yue. Chang Yue kini semakin marah dan mulai menghunuskan pedangnya. Tapi sayang pedang tersebut mampu ditahan dengan 2 jari. Bahkan Qizhen berkata, jika bagiku kau hanyalah sampah. Chang Yue dibuat terpental dan semakin terluka parah. Sementara Qizhen terus mentertawakannya. Sedangkan Chang Yue meminta maaf pada mendiang ayahnya karena tak bisa melindungi Kekaisaran Bluin. Walaupun begitu, Chang Yue merasa tenang karena akhirnya bisa meninggalkan dunia ini untuk menyusul Yunce. Dan kini Qizhen menyuruh pasukannya untuk mengambil alih Kekaisaran Bluin. Karena sebentar lagi seluruh wilayah Bluin akan menjadi milik Devin Phoenix. Semua pasukan mulai bersorak atas kemenangan Kekaisaran Phoenix. Tapi secara tiba-tiba datang Yunce dengan kapal primordialnya. Bahkan Yunce membantai 300.000 pasukan Qizhen menggunakan kapal tersebut. Qizhen tak percaya jika di hadapannya adalah Yunce. Karena selama ini seharusnya Yunce sudah mati. Tapi apalah daya, Yunce tak segan-segan langsung membunuhnya. Chang Yue memanggil suaminya dengan suara lirih. Ia benar-benar tak percaya jika Yunce masih hidup. Dan Yunce langsung bergegas menangkap Chang Yue yang tubuhnya hampir tumbang.
Yunce menjawab jika diriku memanglah masih hidup. Tapi Chang Yue memberitahu bahwa ayah kaisar telah dibunuh oleh mereka. Bahkan mereka juga telah membantai puluhan juta jiwa dari penduduk Bluewind. Seketika Chang Yue kehilangan kesadaran, yang membuat Yunce menjadi sangat marah dan kembali berjanji, jika aku pasti akan membalas perbuatan kalian. Tanpa diduga datang para tetua dari Kekaisaran Daivin Phoenix. Mereka marah karena ada seorang bocah yang ikut campur dalam peperangan di benua Tianshuan. Yunce pun segera menyerahkan Chang Yue kepada Chimei, sementara dirinya pergi sendirian untuk menghadapi mereka. Seorang tetua berkata, jika kau terlalu kejam karena telah membunuh 300.000 tentaraku, padahal dirimu hanya berada di ranah Emperor Mistik. Tetapi Yunce tak peduli dan mulai mengeluarkan kekuatan penuhnya. Xiao Yun sangat terkejut karena baru kali ini aku melihat Kak Yunce sampai begitu marah. Namun Yunce berkata, jangankan 300.000, bahkan semua orang di Kekaisaran Phoenix pun akan aku bantai. Sehingga saat itu juga tetua berbaju biru langsung melancarkan serangan. Yunce dengan mudah menghalau serangan tersebut. Yang hal itu membuat tetua tadi menjadi tak percaya. Karena bagaimana mungkin bocah di ranah Emperor Mistik bisa menghalau seranganku. Yunce menegaskan siapapun yang telah melukai istriku dan menghancurkan tanah kelahiranku, maka kalian semua memang harus mati. Dan benar saja, dalam sekejap mata beberapa pasukan kini dibantai habis. Bahkan Yunce kembali membakar mereka dengan gabungan api Phoenix dan gagak emas. Sehingga saat itu juga mereka semua dibuat terdiam ketakutan. Para tetua yang tersisa segera membentuk formasi Floating Cloud. Tapi menurut senior Di, serangan ini terlalu mengerikan. Sampai-sampai para tetua tersebut kini mati bersamaan. Setelah itu, Yunce mulai membawa mereka ke dalam istana Bluewind. Sedangkan di Kekaisaran Phoenix, Kaisar Feng menjadi sangat kesal. Karena ia tak percaya jika 300.000 pasukannya musnah dalam sekejap. Kaisar Feng langsung menyuruh tetua Heng Jiang untuk mempersiapkan 100.000 pasukan elit. Hal itu ia lakukan untuk mencari tahu siapakah dalang di balik semua ini. Bahkan jika itu adalah Sovereign Mystic sekalipun tetap harus mati. Kembali ke Yunce yang di sana sedang merawat Chang Yue. Tapi tiba-tiba senior Di menemukan sebuah transmisi suara yang ternyata saat ini istana Frozen Clouds sedang dalam bahaya. Yunce memberitahu jika diriku akan pergi ke istana Frozen, sedangkan urusan di sini aku serahkan pada kalian. Sehingga saat itu juga Yunce pun langsung berangkat. Scene berpindah ke istana Frozen Clouds yang sedang bertempur. Di sana Ye Qingsheng segera melancarkan serangan. Bahkan serangan tersebut menghancurkan formasi pelindung milik istana Frozen. Semua murid merasa panik karena wilayah Sun Moon pasti akan membunuh kita. Tapi untung saja datang Gong Yuxian yang menahan satu serangan lagi. Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Walaupun sudah berusaha, tapi adu kekuatan berhasil dimenangkan oleh Ye Qingsheng. Bahkan kini Gong Yuxian dicekik sampai tak berdaya. Dan para murid pun segera mengepung Ye Qingsheng untuk menyelamatkan guru mereka. Meskipun begitu, Ye Qingsheng dapat dengan mudah membunuh mereka. Ia pun menyuruh agar Yuxian mau menyerahkan Qing Yue sekarang juga. Tapi Yuxian sekali lagi menjawab jika Qing Yue tak berada di istana. Lalu diperlihatkan jika sebenarnya Qing Yue disegel oleh Gong Yuxian. Meskipun Qing Yue berniat untuk membantu, tapi Yuxian mengingatkan jika kau harus hidup untuk mempertahankan istana Frozen Clouds. Ye Qingsheng berniat untuk membunuh Yuxian. Tapi tiba-tiba datang Yunce yang langsung menghunuskan pedangnya.
Hal itu pun membuat Yuxian terkejut karena lagi-lagi Yunce selamat dari kematian. Ye Qingsheng bertanya, siapakah kau sebenarnya? Tapi Yunce menjawab, jika orang lemah sepertimu tak berhak mengetahui tentang identitasku. Sehingga Ye Qingsheng sangat kesal dan mulai menyerangnya. Yunce dengan mudah menghalau serangan itu. Dan tanpa diduga, dirinya justru menebas tangan dari Ye Qingsheng. Yunce pun mulai menginterogasinya mengapa Ye Qingsheng bisa berada di sini. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 59 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.